Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Bagaimana evaluasi dari pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Vietnam? Langsung saja kita berbincang langsung dengan para pengamat sepak bola yang sudah terhubung bersama kami. Ada Bung Akmal Marhali dan juga Bung Opan Lamara dan Coach Rahmat Darmawan. Selamat malam Bung dan Coach. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Laura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu saya ke Bung Opan terlebih dahulu ini. Ini melihat pertandingan tadi ini seperti apa evaluasi yang menurut Bung Opan untuk pertandingan dari skuad Garuda Muda tadi? Iya, Laura, satu sisi kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa. Perjuangan anak-anak sudah mencapai perjuangan yang luar biasa. Juga segenap pelatih dan juga ofisial. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus menerima sebagai sebuah kewajaran dari pelampiasan kekecewaan publik sepak bola dan bangsa ini. Bagaimana tidak, ini adalah merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk bisa meraih gelar juara tahun ini. Ini adalah merupakan kans, momen terbaik. Kita bertanding di grand final, di kandang kita sendiri, di stadion yang sangat diakui sebagai stadion yang sangat angker bagi tim tamu manapun juga. Dan kita gagal memaksimalkan itu. Jadi sekali lagi, satu sisi kita harus menghargai perjuangan anak-anak, tapi di sisi yang lain kita juga harus wajar untuk merasa sangat kecewa atas hasil malam ini. Bagi saya melihat bahwa penampilan anak-anak malam ini adalah merupakan anti klimaks dari segenap atau beberapa pertandingan, terutama jika dibandingkan dengan pertandingan atau performa anak-anak saat menghadapi Thailand di semifinal yang lalu. Kita seperti tidak mempelajari dengan secara lebih lengkap bagaimana meredam permainan dari Vietnam, bagaimana menghadapi mereka, terutama dari sisi non teknis. Padahal 2 tahun yang lalu di ajang yang sama di Thailand saat kita dikandaskan oleh Vietnam juga di grand final, kita menghadapi tidak hanya pertandingan secara teknis, tapi lebih kepada faktor-faktor non teknis yang senantiasa diperagakan oleh pemain-pemain Vietnam. Ini yang gagal kita antisipasi dengan baik malam ini. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak dengan mudah terbawa emosi, terpancing emosi. Dan kita tahu dalam sepak bola atau dalam olahraga manapun juga, jika kita terbawa emosi dalam bermain, maka tentu penampilan terbaik gagal kita tampilkan. Begitu, Laura. Baik, kalau dari Bung Opan ini ada kesempatan yang kurang dimanfaatkan begitu ya, dan ada sedikit emosional sepertinya. Kita juga akan dengarkan kira-kira kalau dari Bung Akmal Marhali yang memantau langsung di lapangan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ini kira-kira seperti apa Bung Anda melihat ya Bung Akmal? Pertandingan sejatinya imbang ya, cuma kita harus akui bahwa Vietnam mereka bukan cuma bermain dengan taktik, tapi mereka juga bermain dengan mental, sehingga beberapa pemain kita akhirnya terpancing dengan gaya bermain Vietnam. Dan ini salah satu kelebihan Vietnam yang harus kita akui, mereka 3 kali juara berturut-turut, dan ini adalah momentum juga buat Indonesia untuk melakukan evaluasi ya. Kenapa saya katakan evaluasi? Ya karena tim ini sejatinya persiapannya tidak begitu matang atau tidak begitu sistemik, persiapannya hanya singkat 1 bulan, kemudian sudah tampil di Piala AFF. Berbeda dengan Vietnam, tim ini sudah dibangun cukup lama dan ini akhirnya membuat kita gagal untuk refund. Dari 2 tahun lalu kita juga kalah. Kalau 2 tahun lalu kita kalah adu penalti di Thailand dengan skor 5-6, sekarang kita kalah 0-1 lewat gol Tan Buak yang sangat tidak bisa diantisipasi oleh para pemain belakang tim nasional Indonesia. Artinya kekalahan ini para pemain sudah berjuang dengan luar biasa. Kita harus apresiasi perjuangannya. Namun banyak hal yang harus dibenahi dari tim nasional kita U23 ini, karena ke depan tugas kita lebih berat lagi. Pertama, kita akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23, di mana lawan yang akan kita hadapi adalah Korea Selatan, yang tentunya bermainnya pasti lebih agresif dibandingkan Vietnam yang kali ini menang lawan Indonesia. Kedua, kita akan ketemu Laos dan juga Macau. Kemudian, berikutnya yang sangat berat adalah kita harus mempertahankan gelar medali emas di SEA Games 2 tahun lalu, di mana diraih oleh Coach Indra Safri, dan ini akan menjadi tugas buat Gerard Vandenberg. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan ya dari penampilan tim tadi di lapangan. Ada beberapa pemain yang bermain bukan di posisinya, atau karena ini mungkin
kita sudah kehabisan akal untuk membombardir pertahanan Vietnam ya. Kadek Arel tiba-tiba berubah menjadi striker, kemudian Hoki Caraka dimasukkan dan bermain melebar sebagai sayap kanan, dan saya pikir perubahan posisi yang dilakukan ini sangat spekulatif sekali sehingga kemudian alur serangan yang kita jalani tidak begitu maksimal. Ditambah lagi beberapa kita menguasai ball position, namun kita ball positionnya negatif. Ball position kita lebih banyak di area pertahanan, tapi kemudian tidak bisa membongkar pertahanan dari Vietnam. Bahkan beberapa kali kita harus lempar bola lagi ke belakang untuk menarik para pemain Vietnam keluar dari pertahanan. Tapi mereka memang bermain sangat luar biasa, dan kita harus ucapkan selamat buat Vietnam. Walaupun memang agak emosional tensinya ya, bukan cuma pemain di lapangan, penonton yang hadir di GBK juga sangat emosional dengan gaya bermain rap-rapnya Vietnam ya, gaya khas Makassar, gaya khas Medan yang kemudian diterapkan di lapangan di GBK oleh para pemain Vietnam. Saya pikir ini yang membuat para pemain kita emosional sehingga konsentrasinya terpecah dan tidak bisa menyamakan kedudukan. Bung Akmal, bahwa ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk evaluasi dan tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Kita juga akan dengarkan dari Coach Rahmat Darmawan. Kira-kira evaluasinya seperti apa, Coach? Melihat di pertandingan tadi ada beberapa faktor yang menurut saya bisa mempengaruhi penampilan tim. Yang pertama, saya melihat bagaimana tensi pemain terlalu tinggi hari ini ya. Karena memang mungkin ada beberapa faktor. Biasanya faktor yang paling utama adalah faktor kelelahan ya. Karena begitu pemain kondisi fisiknya tidak ada dalam satu top perform, maka biasanya emosi yang lebih dominan menguasai mereka. Sehingga terlihat sekali tadi kita terlalu sering sekali beradu argumentasi dengan wasit ya, dengan pemain-pemain lawan yang menurut saya nggak perlu. Kemudian yang kedua, dari sisi taktikal ada perubahan cara bermain kita yang biasanya kemarin kita main dengan 4-3-3, tapi pada saat kita mengurung di pertahanan lawan struktur memang tetap 3, tapi 3 yang di tengah adalah kemarin diberikan kepada Robby Darwis. Tapi hari ini Ferrari yang menempati, karena sebelah kanan Kakang, kemudian sebelah kiri ditaruh si Kadek. Sehingga memang beda ya kualitas seorang pemain midfielder seperti Robby Darwis dan Ferrari sebagai pemain center back di dalam mengalirkan serangan itu pasti akan berbeda. Ya, jadi itu yang menjadikan tadi opsional dalam memberikan progresif passing ke depan itu terlihat terlalu tidak mengambil satu resiko yang tinggi. Semuanya melebar. Nah, kemudian ditambah lagi dengan jujur dengan kita bermain dengan 3 center back hari ini, otomatis ada posisi di mana kita punya wing back yang tadi ditempati oleh Misa di sebelah kiri, lalu ada si Dion di sebelah kanan. Dan menurut saya ini akhirnya kita rugi satu pemain hilang di posisi depan. Padahal kalau saya berharap tadi kita tetap main dengan normal seperti kemarin. Karena kenapa? Kita kemarin bermain begitu percaya diri menghadapi Thailand. Kita sama sekali tidak menghadapi satu kendala yang berarti ketika kita ada opsional gagal dari lini tengah, kita bisa main dengan wing play. Karena kenapa? Kita ada 2 pemain dari winger yang bisa mensupport plus 1 pemain dari fullback yang bisa overlap. Tapi hari ini praktis hanya mengandalkan Dion dari sisi kanan dan mengharapkan Misa dari sisi kiri. Selebihnya tidak ada. Dan ditambah lagi, kalau kita mau main dengan wing play, dengan lewat menyusur terlalu tinggi, nggak bisa. Kenapa? Karena Vietnam, dia langsung bikin low block dengan main 5-4-1. Bayangkan, kalau kemarin Thailand masih main dengan 4, ketika bertahan, maka bisa kita 2 pemain yang akan melawan dengan 1 fullback. Tapi hari ini, dia langsung taruh 5-4-1, sehingga ada 2 pemain di sisi wing mereka, sehingga agak sulit. Nah, kita mau lakukan early cross, itu sesuatu opsi yang benar, tapi target pemain kita nggak ada. Karena kenapa? Karena Ravens sendiri sering sekali turun terlalu jauh untuk jemput bola, karena memang distribusi bola ke striker nggak jalan. Semuanya memang melakukan banyak sekali possession, tapi hanya menyentuh di wilayah pertahanan kita sendiri dan sampai hanya garis tengah pertahanan lawan. Selebihnya semuanya hanya ditunggu oleh pemain-pemain Vietnam. Kita membuat kesalahan, mereka melakukan counter. Di sini yang membedakan, jadi distribusi bola kita terlalu kurang progresif, terlalu kurang ke depan, sehingga kita praktis tidak banyak
mendapatkan peluang-peluang dari kombinasi play. Atau satu cara adalah dengan penetrasi. Saya hari ini tidak melihat penetrasi dilakukan oleh winger-winger kita untuk masuk ke daerah jantung pertahanan. Saya berharap tadinya ada Detan yang biasanya dia bisa dengan cepat masuk di area pertahanan lawan melalui penetrasi, tapi hari ini Detan tidak main. Tapi overall, anak-anak sudah memberikan semua upaya dan beberapa pergantian sudah dilakukan oleh coach. Kalau kemarin lawan Thailand juga sebetulnya ada beberapa pergantian yang mungkin tidak sesuai di dalam tactical game plan, tapi situasional bisa saja terjadi karena memang kemarin ketika kita melakukan beberapa Tiga narasumber kita pada malam ini ya menyimpulkan bahwa pada malam ini memang skuad Garuda terlihat terlalu sedikit emosional, tapi tentunya evaluasi pada malam ini sangat dibutuhkan untuk memupuk semangat para skuad Garuda Muda karena perjalanan masih panjang. Terima kasih atas informasi dan evaluasi Anda, Bung Akmal Marhali, kemudian juga Bung Opan Lamara, dan tentunya Coach Rahmat Darmawan. Selamat beraktivitas kembali.